Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Restu Jangkrik Lebak dimanapun sahabatku berada. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat peternak jangkrik semua uh, dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada masalah yang berarti baik di kehidupan pribadinya maupun kehidupan ternak jangkriknya. Sahabatku, mohon maaf sekali kalau videonya gelap. Jadi jangan dipermasalahkan gelapnya ya sob ya. Yang penting tujuan dari atau isi dari konten ini. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi atau berbincang tentang seputar dunia marketing atau dunia sales atau dunia penjualan. Ini hubungannya dengan produk jangkrik kita. Faktanya, sebagian besar dari pelaku UMKM kita atau pelaku usaha mikro kecil menengah kita, khususnya di dunia jangkrik, kita masih tergantung sekali dengan tengkulak. Memang sifatnya berbagai macam sob. Sifatnya ada yang memang kemitraan dengan tengkulak, ada yang memang kemitraan dengan big boss besar dan sebagainya. Dan payahnya lagi atau yang kurang pas menurut saya lagi. Jadi kadang pelaku UMKM kita itu sombong ya. Bukan sombong ya, artinya dia pengen praktis saja gitu. Sebenarnya praktis dalam artian begini, dia maunya hanya produksi tengkulak penjualan bagian tengkulak. Nah, ketika memang tengkulak tersebut amanah, tengkulak tersebut punya visi yang sama, punya visi membangun yang sama dengan peternak, itu tidak jadi masalah. Tapi ketika masalah terjadi, sebagian besar dari tengkulak itu justru kurang pas, menurut saya kurang pas. Dalam artian banyak sekali kasus yang memang bukan kita yang bikin tapi memang sengaja dibuat error sama oknum-oknum tengkulak tersebut. Jadi mohon maaf juga untuk para tengkulak, bukan maksud saya untuk menyindir, tapi kita hanya membicarakan fakta di lapangan sebagian besarannya walaupun tidak semua ya. Dan mudah-mudahan makin kedepannya makin sedikit lah ya kasus-kasus kurang profesionalismenya dari seorang tengkulak tersebut. Nah, contoh kasusnya seperti ini sob. Jadi ketika dari rumah itu jangkrik itu udah kita timbang setiap karungnya 1 kilo lebih sedikit untuk menjaga susu di jalan, ternyata distribusinya oleh oknum tersebut itu dikurangi setiap karungnya itu 1,5 on bahkan sampai 2 on untuk mengambil keuntungan pribadi dan sebagainya. Dan ternyata banyak komplain dari sono sini dan dengan enaknya tengkulak tersebut barang dari si anu dan sebagainya, sehingga brand kita atau nama baik kita ikut tercemar. Nah, belum lagi kasus kematian yang direkayasa, artinya jangkrik yang pura-pura mati lah, jelek mutunya dan sebagainya, sementara kita sebagai peternak itu sudah optimum dalam perawatannya, penanganan pas panennya, terus packagingnya dan sebagainya. Ternyata masih ada aja komplain dan itu faktor kesengajaan dari oknum tersebut sehingga punya daya tawar untuk menurunkan harga dan sebagainya. Belum lagi kasus masalah harga dan sebagainya, sehingga kita sebagai peternak, user atau pemilik yang punya hak menentukan harga tersebut itu dikebiri oleh oknum-oknum tersebut. Jadi sehingga hal tersebut itu memang yang seharusnya tengkulak itu seseorang atau figur yang ikut membantu mengembangkan usaha kita biar berkembang dengan baik, ternyata malah membuat usaha kita itu maju salah, mundur dan salah. Dan mundur pun salah. Dan boleh jujur, sobatku yang menyimak video saya ini pasti sebagian besar mengalami. Jadi usaha ternak jangkriknya maju salah, mundur salah. Gitu. Keuntungan yang secara teorinya misalkan harusnya 10.000 ternyata jadi 7.000 karena kasus-kasus tersebut. Ya kasus kekurangan timbangan, kasus jangkrik yang mati, kasus pembayaran yang telat dan sebagainya, sehingga menghambat pertumbuhan usaha kita. Nah, dalam konten saya kali ini, saya akan membahas bagaimana sih cara mencari pelanggan untuk peternakan untuk ternak jangkrik kita. Sahabatku, sebenarnya ternak jangkrik itu nyari pelanggannya mudah sekali. Yang penting kita tahu teknisnya. Pertama, kriteria pelanggan yang baik itu seperti apa? Yang jelas kita pilih dulu pelanggannya yang memang stabil, kita pantau memang
track recordnya bagus, terus penjualannya bagus, terus pembayarannya bagus. Kita cari dulu perlahan. Setelah itu kita datengin pelan-pelan untuk bikin komitmen. Artinya jangan pernah menyuruh seorang calon pelanggan tersebut untuk mengikuti mau kita, tapi kita yang menawarkan diri untuk menjadi mitra mereka, mengikuti mau mereka. Nomor satu itu dulu. Nah, contohnya seperti apa? Kita tanya omset kesehariannya. Misalkan seorang pelanggan tersebut, seorang calon pelanggan tersebut omsetnya 5 kilo misalkan satu hari. Nah, kita sesuaikan saja. Kebutuhan pelanggan tersebut adalah setiap hari jualan. Jadi selama 30 hari itu rata-rata kalau penjual jangkrik itu jarang sekali libur lah, mereka itu selalu buka setiap hari. Kadang ada yang libur juga Jumat sekali waktu dan sebagainya. Tapi pada kesimpulannya kita ambil setiap 1 bulan itu 30 hari mereka jualan. Dan ketika kita mau menggaransi bahwasanya kita mampu menyuplai kebutuhan dia 30 kali selama 1 bulan, 30 hari selama 1 bulan, kasih jaminan itu. Nah, ketika pelanggan tersebut sudah tahu kita ngasih jaminan bahwasanya kita akan supply continue setiap hari, setiap waktu sesuai dengan kebutuhan rata-rata dia, misalkan yang tadi saya bilang 5 kilo satu hari, kita dapat satu poin sob. Pertama, dia akan yakin dengan niat kita. Terus kedua, jaminan continue barang. Karena memang faktanya sob, ini kembali ke tengkulak lagi. Banyak toko penjual jangkrik itu yang kadang hari ini dapat jangkrik, besok nggak dapat lagi. Terus hari ini, minggu ini dapat jangkrik lagi susah nggak dapat. Ketika jangkrik lagi banjir ditawarin terus menerus. Nah, itu sebenarnya itu sesuatu yang memuakkan buat calon pelanggan tersebut. Nah, itu rata-rata permainan tengkulak itu seperti itu untuk menaikkan daya tawar. Artinya gini, ke petani harga pengen flat, terus ke toko harga pengen naik, sehingga ketika barang sedikit mainkanlah mereka itu pura-pura barang nggak ada, ternyata harganya mau naik dan sebagainya. Itu sesuatu yang tidak mengenakan buat toko. Nah, jaminan kalau dari kita petani langsung itu jelas kita nggak main-main. Terus kita buat kontrak atau perjanjian bahwasanya harga itu kita ambil flat saja sob. Nah, kita ambil flat aja, misalkan kalau kayak di pasaran Banten itu 35, ya kita ambil flat aja. Harga mau naik mau turun, mau lagi mahal, mau lagi susah, mau lagi banjir dan sebagainya, kita bikin komitmen dengan toko tersebut bahwasanya harga 35. Jadi barang kontinu, kebutuhan rata-rata dia kita janjikan ada, terus harga kontinu. Nah, toko juga akan tidak akan pusing, dia akan lebih enak untuk mengatur bagaimana penjualannya. Nah, setelah 3 poin tersebut sob, oke, lalu kita tinggal mensiasati bagaimana sih caranya agar kita bisa panen setiap hari tanpa berhenti selama 1 bulan, sesuai dengan kebutuhan si pelanggan tersebut. Misalkan tadi saya bilang, ketika kebutuhannya 10 kilo misalkan satu hari, kita tinggal bikin ukuran kandang yang disesuaikan, tapi jumlahnya tetap 40 sob. 35 hari itu masa produktif jangkrik atau masa panen jangkrik, yang 5 hari tadi untuk jeda bagaimana persiapan kita, suci hama lagi, suci hama di kandang dan sebagainya, itu kita kasih waktu 5 hari. Jadi setiap siklusnya kita itu berputar, setiap hari panen nggak berhenti kalau kita sudah punya 40 kandang. Nah, kandangnya tinggal disesuaikan. Ketika pelanggannya 5 kilo, kita bikin ukuran kandang 5 kilo. Ketika pelanggannya kebutuhannya satu hari 10 kilo, kita bikin ukuran yang satu hari 10 kilo. Nanti kita tinggal komunikasikan ke pelanggan, nih Pak, saya bikin kandang ukuran ini yang satu hari panennya 10 kilo. Dan saya akan buat 40 kandang untuk 1 bulan full, kita nggak berhenti panen sampai ke terus-terusan, sehingga
supply untuk Bapak itu continue, terus harga kita buat stabil dan sebagainya. Insya Allah pelanggan akan tertarik karena memang konsep ini selalu saya terapkan ketika saya mendapatkan pelanggan, pengen cari pelanggan baru. Ketika saya mendatangin satu orang kios dengan berbagai masalahnya dan sebagainya, saya tawarkan itu, Bapak kebutuhan Bapak satu hari berapa? Misalkan 3 kilo Pak, oke, saya suplai Bapak 3 kilo satu hari, continue, Bapak boleh pegang omongan saya, jika perlu Bapak memang ada penalti dan sebagainya, saya akan suplai Bapak setiap hari segini, harga segini, saya peternak bukan pedagang, jadi nggak ada permainan harga dan sebagainya, yakinkan itu. Nah, ketika memang omset dari pelanggan tersebut nanggung, nah, kita buat dua, kita cari pelanggan dua. Misalkan kita bikin ukuran kandang itu yang 10 kilo, kita cari omset yang memang cukup kisaran 10 kilo satu hari gitu sob. Jadi saya sendiri ketika mau nambah kandang itu biasanya satu paket sob. Setiap saya mau nambah kandang itu survei dulu, terus cari pelanggannya dulu perlahan, bikin komitmen, sekali nambah itu 40 sob. Jadi kalau saya bikin kandang jangkar itu nggak cuma 1, 2 nambahnya, pasti kalau mau nambah 40. Nah ketika kita belum mampu bikin 40 sekaligus karena keterbatasan modal dan sebagainya, joinlah sama teman, jadi teman yang 20, kita yang 20 dan sebagainya. Seperti itu sob. Jadi biasanya dengan konsep seperti itu usaha kita akan stabil, terus pelanggan kita juga akan betah sama kita, paham dengan karakter kita, mutu jangkar kita, senang dengan kontinunya, senang dengan fatnya, harga dan sebagainya. Biasanya akan aman sob. Saya dengan mitra-mitra binaan saya juga sama, selalu seperti itu. Ada mitra binaan memang, misalkan 1, 2, 3 kamu baru mampu bikin 10 kandang, kamu baru mampu 10 kandang dan sebagainya, mereka suruh bersatu, saya carikan pelanggan satu gitu. Jadi omsetnya relatif tergantung. Kalau misalkan memang saya tuh ketemu pelanggan yang 5 kilo, ya saya suruhlah mereka buat itu 40 tapi kapasitas 5 kilo kayak gitu sob. Jadi semuanya insya Allah akan berjalan baik kalau memang seperti itu. Insya Allah semuanya akan berjalan baik gitu sob. Tapi pikir udah panjang lebar sob ya. Jadi mohon maaf buat para tengkulak, bukan maksud saya untuk mendiskreditkan, tapi ini hanya sekedar untuk sharing bagaimana sih cara cari pelanggan, trik cara cari pelanggan yang baik dan benar, terus yang panjang gitu ya sob ya. Demikian saya kira, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.